Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di channel ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berwudu memiliki kedudukan yang penting dalam agama Islam. Tidak sahnya wudu seseorang dapat menyebabkan sholat yang ia kerjakan menjadi tidak sah, sedangkan sholat adalah salah satu rukun Islam yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh sebab itu, merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk memperhatikan bagaimana dia berwudu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa wudu, dan tidak diterima sedekah yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, berikut ini adalah 10 kesalahan yang sering dilakukan oleh kaum muslimin pada saat tata cara berwudu. Yang pertama adalah tidak membaca bismillah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna wudu seseorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang kedua, tidak sempurna membasuh anggota wudu. Tidak sempurna membasuh anggota wudu ini maksudnya adalah ada sebagian anggota wudu yang tidak terkena oleh basuhan air. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Muhammad bin Ziyad, dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu saat itu beliau sedang melewati kami dan orang-orang sedang berwudu. Kemudian beliau berkata, sempurnakanlah wudu kalian. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air ketika berwudu dari api neraka. Dan dalam riwayat yang lain mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang yang sholat, sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian yang mengkilap karena tidak terbasuh oleh air wudu seukuran uang dirham atau uang logam. Maka Nabi menyuruhnya untuk kembali mengulang wudunya. Hadis riwayat Imam Ahmad, dan Abu Daud kemudian menambahkannya, lalu ia mengulang sholatnya. Kemudian yang ketiga, membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali. Ini adalah was-was dari setan, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah cucian dalam berwudu lebih dari 3 kali. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam membasuh wudunya sebanyak 3 kali. Maka yang wajib atas seorang muslim adalah membuang semua was-was dan keraguan-raguan yang muncul setelah selesai wudu, dan jangan menambah lebih dari 3 kali cucian untuk menolak was-was yang merupakan salah satu dari tipuan setan. Yang keempat adalah boros dalam penggunaan air. Ini adalah terlarang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-An'am ayat 141 dan Al-A'raf ayat 31. Rasulullah pun bersabda tentang hal ini, janganlah kalian boros dalam penggunaan air. Maka sahabat bertanya, apakah dalam masalah air ada pemborosan? Kemudian beliau menjawab, ya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya sekalipun. Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang kelima, menyebut nama Allah di dalam WC atau masuk ke dalamnya dengan membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat zikir kepada Allah. Ini adalah hal yang makruh, maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjauhinya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang lelaki yang berlalu sementara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang kencing, maka orang itu pun mengucapkan salam, tapi Nabi tidak membalas salamnya. Hadis riwayat Muslim. Hal ini karena menjawab salam adalah bagian dari zikir. Yang keenam, beristinja atau mencuci dubur setelah buang angin. Tidak ada istinja ketika buang angin atau kentut. Istinja hanya pada buang air kecil dan buang air besar. Maka tidak disyariatkan bagi orang yang kentut untuk beristinja sebelum berwudu, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, tidak terdapat dalam Alkitab dan tidak pula dalam sunnah Rasulnya adanya istinja dalam kentut, yang ada hanyalah berwudu. Yang ketujuh, tertidur kemudian tidak mengulang wudunya.
sebagaimana orang yang tertidur di masjid, kemudian apabila iqamah dikumandangkan, dibangunkan oleh orang di sebelahnya, lalu langsung bangkit sholat tanpa berwudu kembali. Orang yang seperti ini wajib baginya untuk berwudu kembali, karena dia terlelap dalam tidurnya. Adapun kalau dia sekedar mengantuk dan tidur nyenyak, sehingga masih mengetahui siapa yang ada di sekitarnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudu kembali. Lalu yang kedelapan, meninggalkan istinsya dan istinsyar. Istinsya adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung, dan istinsyar adalah mengeluarkannya air yang dihirup dari hidung. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu hanya memasukkan jarinya yang basah ke dalam hidung. Dalil tentang istinsya dan istinsyar adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Dari Imran, beliau mensifati wudu Utsman radhiyallahu anhu, kemudian ia memasukkan tangan kanannya di bejana, lalu ia berkumur menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung dan menghembuskannya kembali. Dan barang siapa yang melakukan istijma atau bersuci dari buang air besar dengan batu, maka hendaklah melakukannya dengan ganjil atau tidak genap. Yang kesembilan, menganggap mengusap leher dianjurkan, padahal sebenarnya tidak demikian. Ia tidak dianjurkan dan tidak termasuk ibadah dalam berwudu. Kemudian yang ke-10, berdoa pada saat membasuh anggota wudu. Imam An-Nawawi berkata, doa-doa ini, yakni doa-doa pada saat membasuh anggota wudu, tidak memiliki dasar. Sebab tidak ada doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat membasuh dan mengusap anggota wudu, dan doa yang disebutkan dalam hal ini adalah bikinan orang yang tidak berdasar. Yang diketahui secara syar'i adalah membaca basmalah di awal wudu, mengucapkan 2 kalimat syahadat di akhir wudu, ditambahkan dengan, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.